kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersama-mu. Dan bersama Suster, ya kawan Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan pesta Santo Matias Rasul yang dipimpin Allah Tuhan serta menjadi bagian dari ke-12 Rasul. Menerima keputusan baru bukanlah hal yang mudah, apalagi jika itu bertentangan dengan kemampuan kita. Dalam keseharian, kita pun telah memperoleh tugas atau tanggung jawab secara tiba-tiba. Terinspirasi dari Santo Matias, semoga kita dapat menyadari kenyataan rahmat Roh Kudus yang selalu memampukan kita atas segala bentuk perkosaan. Dalam perayaan ini, kita mohon rahmat keselamatan jiwa bagi Teresia Ingriana, bagi manusia Desira yang telah melakukan dalam tahun yang lalu. Karena kita sesali segala dosa dan kelemahan kita, supaya kita layak merayakan dan menjadi suci. Tuhan Yesus Kristus diutus untuk menyembuhkan orang yang dalam keadaan hatinya. Tuhan kasihanlah kami. Kau datang untuk mengambil orang yang berdosa. Kristus kasihanlah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai penantara kami. Tuhan kasihanlah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Engkau. Kami menyembah Engkau. Kami bersyukur kepada-Mu karena kemuliaan yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Engkau yang mengatur dosa dunia, kasihanlah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanlah kami. Sekolah Tuhan, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menggabungkan Santo Matias dan kelompok para rasul. Semoga berkat doa dan ajarannya, kami senantiasa bersukacita dalam berpahami dan memasukkan ke dalam bilangan para pimpinan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu berdirilah Petrus di tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul, kira-kira 120 orang banyaknya. Ia berkata, "Hai saudara-saudara, harus digenapi nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perataan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya.
dan lagi ialah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami satu orang yang dipilih dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami. Bersama kami, dia harus menjadi saksi tentang kebangkitan Yesus. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan juga Yudas, dan Matias. Mereka semua lalu berdoa, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari semua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu peraturan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuat undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dengan demikian, Matias ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada
dan ruang itu tegak. Haleluya, haleluya, Tuhan bersama. Dan Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Ku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhan. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku diberikannya kepadamu. Inilah perintah-Ku padamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, tema ini menjadi rangkaian yang bermakna bagi seluruh gereja, dan itu menjadi bagian dari fenomena kedua ini. Fenomena dilakukan oleh para rasul. Saya bersama dengan kata-kata tinggal di dalam kasih yang dikatakan Yesus ketika dia mengadakan perjamuan malam dengan para muridnya. Ternyata kunci bagaimana Yesus dapat melaksanakan semua putusannya, melaksanakan semua dan yang dipercayakan kepada saya rapat kepada dia, itu adalah tinggal dalam kasih. Kita sangat akrab dengan kata kasih, mencintai, mengasihi, menyayangi. Ada yang cukup bukan modal janji saya mencintai, saya menyayangi. Ada juga yang bahkan mengatakan menyatakan menyayangi itu tidak sama. Karena dia menyayangi tapi tidak punya durasi yang panjang. Saya mencintai saya apa? Ya, kalau mungkin selama tahun berbeda kalau mencintai durasinya tidak tentu, sehingga rahmat Allah yang bekerja dalam diri kita terhambat oleh perasaan dan situasi aplikasi. Bukan Yesus
kasih. Kita juga pelaku kasih, tetapi yang kita harus luar biasa. Setia mengasihi orang lain, karena kita sudah tinggal dalam Islam yang keluar dalam kasih. Kita berdoa dengan Allah yang kasih, maka yang keluar dari kita adalah kasih. Yang sangat melakukan dari Yesus. Ketika dia ditangkap, difitnah, dipukul, ditampuk, diludahi, dimokoletori, ditelanjang, dimakan, dibunuh di kayu salib, dan keluar ketika dia disiksa, bahwa ampunan mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tuhan Yesus balik berjumpa dengan para muridnya, damai sejahtera. Prosesnya begitu cepat. Disakiti, dicacimaki, dan keluar dengan kekuatan. Kok bilang sih? Saya berdoa untuk Tuhan. Ya, itu saya lakukan. Damai sejahtera mereka. Nah ini menarik kekuatan kasih Kristus yang tidak berubah. Jadi dia yang terkasih, masuk dia di saksi mati, masuk dia di karam, masuk dia di dari ini bisa yang kuat adalah kami sejahtera mereka. Sekali lagi, proses Kristus. Nah, para pengikut Kristus mengarah ke sana, tapi tidak bisa cepat. Dia memahami. Kalau di zaman terakhir, ada satu jengkel, mengumpat, memajukan kami. Oke lah, kita dalam proses belajar itu jatuh pada situasi sakit hati, tetapi kita berrelasi seperti Yesus, tinggal dalam kasih Kristus berarti yang kita lakukan, respon yang kita berikan dengan respon yang positif, penuh kasih. Ini sangat sulit. Akan kita lakukan, kita terus memakai. Karena kalau sudah semua orang sudah berurusan, kita itu sebagai orang pembangunan pembinaan, tapi kalau nanti kita tidak dikomunikasi, yang paling utama, yang paling kalau kita dikomunikasi sama seluruh guru sendiri yang melakukan kita melaksanakan keputusan. Contoh kita tinggal dalam kasih, ketika kita bisa memaknai segala-gala penderitaan, satu lagi dari orang lain, dengan respon yang positif. Latihannya sederhana, kalau respon kita positif dari proses latihan dan hasil. Kalau responnya berlebihan atau menyakitkan, saya sudah tidak dalam hasil. Ketika saya di malam, berkunjung ke suatu pabrik, para dokter bercerita mereka bisa di seluruh KPR dari buat dari berbagai waktu bisa di situ. Ketika proses dan seperti ini, ada anak berkebutuhan khusus keluar dari tanah bantuan, namun masuk gerbang dari dia tampak untuk KPR berarti namanya disebut gitu. Baik itu ini mungkin soal kudus bisa kita koreksi. Dan dengan jahat, untuk dalam hal ini tidak ada kelebihan. Responnya positif, tidak menyatakan memang siapa apa, kalau memang banyak, tapi mungkin memang saya di sini saya berbicara selesai komini. Minggu depannya anak ini disana kemarin kita coba anak ini memang sensor malah lagi dia cerita kemarin disana maksudnya sensor yang membuat saya tertarik adalah respon positif mati tidak anak ini tidak memaki orang tua atau orang jatuh tidak ingin besar responnya positif ini orang-orang yang sampai merayakan kasih itu sudah dikontrolasi hingga dalam hasil responnya positif. Kalau respon yang tidak positif
terjadi. Makanya kalau bisa lagi juga berproblem. Itu sih, kalau nggak kita respon di situ membesarkan hati manusia, sehingga lebih banyak hati berjalan untuk dengan mengawal hati dan golongan di depan. Anak ini mereka yang tidak salahnya, maka dibagi dia beda dalam sekolah bermain bagi dia. Itu cara yang mereka ingat. Tentu dengan bahasa tanpa mengenai evolusi lah. Jadi siapa yang bisa mengontrol anak sedemikian baik, mengontrol badan sampai selesai jam berbulan. Bosan dari kehadiran itu 7 menit, misalnya 1 jam, tidak ada alasan untuk kamu dan gereja atau pendidikan. Dalam relasi kita sehari-hari, misalnya pasangan suami istri, kalau istri itu duluan juga, suami mungkin merasa tertekan, tapi dengan bagian dari aktif dan relasi respon tafsir, kalau positif, oh biasanya dia takut dengan saya, dia takut setiap orang, maka dia jadi sakit. Makanya kamu yang memiliki kita bisa mengatakan karena dia cenderung ke saya merasa ini aku tidak tahu dan positif kita bisa diberikan saya sedang tidak ada kasih, tetapi kalau saat ini sebelum kalau kita ribut bersama kita tidak ada rasa harusnya itu apa sih menjadi keributan besar. Sebaliknya, istri saya, suami saya tidak ada yang saya banggakan sama siapa. Ini perlu saya karena sampai saat ini buat saya di pasangan supaya saya menjaga pasangan dan kita tidak ada masalah. Meskipun sudah berjalan dengan pasangan, sungguh jaga cinta dan kepercayaan di pasangan. Tapi jika kita tidak tinggalkan masalah, lalu mengatakan ini kesempatan. Dan jelas, dan tunggu, saya bebas. Bisa menjelaskan siapapun, bisa sebelumnya siapapun, bebas saya. Ini salah satunya bagaimana respon kita terhadap orang itu bisa diukur. Saya sudah tidak ada rasa anak mereka berkaitan dengan orang lain. Apa yang fokus? Pertemuan benar, pertemuan PT, kapan sebelumnya? Berjalan terus. Kalau di respon orang yang tidak ada masalah, anak ini kan dia betul orang tua di rumah. Dan dia suami yang di rumah, istrinya dan orang yang kembali, dan dia nanti istrinya di rumah, suami dan orang berhubungan sehingga aktivitas dalam perjalanan diberikan tapi mana-mana yang sudah dibutuh sudah ada orang baik sudah terpenuhi. Kalau tidak ada kasih alat, anak kita adalah anak berkira-kira ngomong di temen terus malah itu tadi ya kalau kasih sendiri mereka belajar bagaimana tidak ada kasih alat untuk apa yang harus saya ada pelajaran yang mungkin karena tidak ada sebenarnya kita tapi seperti itu tadi Yesus kalau sudah cepat dan jauh kita lagi melakukan kita artinya dalam melihat respon apakah konsep positif melihat di balik apa tidak karena itu ada menerima. Kalau saya kira soal sebuah negatif dengan amarah, dengan kebencian, dengan caci maki, saya sedang tidak ada kasih. Tetapi ketika saya memberikan respon positif, saya sedang tidak ada kasih. Karena benar-benar, karena berhasil kita sama-sama belajar
tujuan dan asal perusahaan Allah kita jangan dimuliakan Tuhan dan kuasa. Saudara-saudari kita panjatkan doa untuk kami Roh Kudus. Ya Allah yang Maha Kuasa, dalam segala kelemahan dan kekuatan, Engkau telah memberikan Roh sendiri menjadi jaminan kemuliaan yang akan datang kepada kami. Ya Allah, dalamkan matanya kepada kami, dan kami pun menjadi ini. Semoga kami tetap pelihara kaumnya, menjadi anak-anak menemukan anak-anak. Ya Bapa, putuslah Roh Kudus meningkati umatmu dan menyalakan di dalamnya api sinarmu. Putuslah Rohmu maka semuanya akan diciptakan kembali. Mereka siapkan bersama. Oh,
terutama kami dengan daya apapun yang kau berikan dalam berbagai kudus dengan ajaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah anak-anak kami mendengarkan Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh tambah dan menandai dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan menandai bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan Kekal. Sebab Tuhan Yesus sadar kemuliaan pemenang atas dosa dan maut, naik ke surga tertinggi, sementara para malaikat mengambil kebenaran. Dialah pengatur Allah dan manusia, hakim dunia dan Tuhan segala kuasa. Dia naik ke surga, bukan untuk menjauh dari kami yang hina, melainkan agar kami anggota-anggotanya percaya dan melakukan mengikuti Dia, kepala dan bangsa kami menuju kaki yang berada. Maka dari itu, dalam suka-suka Paskah yang berkembang, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai, demikian juga kekuatan surga serta para malaikat memandangkan pada kepribadian ini dengan taat tingginya dan menyanyi. Kuduskan persembahan ini dengan persoalan roh agar tergerak menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan Tuhan secara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil bersyukur, Dia mengucapkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikianlah sesudah perjamuan Dia mengambil Dia, sedangkan Dia mengucap syukur kepada-Nya, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah Dia adalah darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai nama anak dan Kudus." Iman kita sambil mengenalkan Bapa dan Putra Kristus, kami mempersembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan penjara keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Bapa yang mengajar dan berlaku kepada dan kami mohon
satu umat dari Roh Kudus. Inilah kemenangan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Roh dikurangkannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus Dominus Yesus dan Uskup kami Antonius, serta semua kaum beriman. Inilah juga saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan kapal dan bakti, terutama Lucia dan Sirat, dan juga Sirat ini, dan akan semua yang tidak berpulang dalam kemenangan dan tinggal mereka dalam satu yang kami. Kami mohon kasih kami semua agar kami terima dalam kebaikan bersama-sama Bapa dan Saudara sampai sekurang-kurangnya. Para rasa dan suara kudus kami bangsa yang tidak dengan badan. Semoga kami berkenan bersama tidak dengan nikah dengan kemenangan Yesus Kristus. Dengan penataran Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagi Tuhan Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah diri kami sama hidup kami, supaya kami dapat berbuatkan oleh kelimpahan belas kasih, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala kejahatan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul, cara itu mengingatkan bagi cara itu memberikan kepada janganlah Tuhan besar kami, tetapi terhadap iman gereja dan dengan kepada dengan kesatuan sesuai dengan kehendak yang juga ada sepanjang segala masa. Semoga Tuhan selalu bersama-mu dan bersama-mu. Amin. Yesus. Anak Tunggal. Lihatlah Dia yang Maha Kudus dan berbahagia saudara-saudara yang mengucapkan dan
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Luhur, berkati keluarga dan sahabat yang semoga berkat Santo Matias, kau berkenan menerima dalam kemuliaan bersama para kudus Tuhan dengan mengenal Kristus Tuhan kami. Terima kasih atas bersama kita dalam perayaan kasih ini. Mari kita semua berkata. Tuhan bersama. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari berdoa, bisa sudah selesai.